Halo, ini Durga. Bagi Samawe Adventure untuk 30th Summit Expedition bulan Mei 2021 sampai Mei 2022 dalam pendokumentasian vulkanus di Indonesia dan konservasi alam. Semoga lancar dan sukses. Salam dari Berlin, Jerman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Sama Adventure. Kali ini gue akan menyampaikan sebuah cerita dari temen gue. Ya bukan temen gue sih sebetulnya. Jadi cerita gue sendiri, cuman yang mengalami betul adalah temen gue. Jadi saat itu Gunung Gede bulan November tahun 2020. Belum lama kejadiannya gitu kan. Jadi saat itu gue naik gunung berlima. Gua, Siti, Suhada, Dewo, Bowo. Siti, Dewo, dan Bowo itu bukan nama sebenarnya ya. Ini nama gue samarkan. Gitu. Jadi kondisinya waktu itu pendakian Gunung Gede lewat jalur Putri. Singkat cerita, kita tuh sampai base camp Gunung Putri itu malam, masih malam. Di base campnya Kang Heru, kita istirahat di sana malam. Pagi habis subuh kita prepare packing segala macem. Akhirnya jam 7:30 kita mulai trekking. 7:30 mulai trekking itu jam 9 sampai pos 1. Itu masih belum ada sesuatu yang aneh ya maksud gue. Di pos 1 kita masih bisa berhenti istirahat lama, terus masak dan masih sarapan. Kita berhenti cukup lama di situ. Sekitar 1,5 jam di pos 1. Belum ada tanda-tanda yang aneh dari Siti. Mengenal sosok Siti sebelumnya, Siti adalah sosok wanita yang memiliki gift sesuatu yang lebih lah, indera yang lebih. Jadi dia tuh diberikan atau kemampuan untuk melihat, untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang gaib lah atau makhluk-makhluk astral yang ada di sekitar dia ataupun mungkin jauh di sana gitu. Jadi Siti itu sosoknya seperti itu. Kurang lebih jam 10.30 lah, setengah 11-an lah kita mulai melakukan perjalanan menuju ke pos 2 dan selanjutnya lah ya. Tapi belum lama jalan dari pos 1, Siti tuh bilang ke gue. Dia manggil gue bapak. Pak, nanti gak usah berhenti di pos 2 ya. Gue tanya dong, lo kenapa gak bisa berhenti di pos 2? Baiknya kita setiap pos berhentilah istirahat sebentar. Gak usah, nanti kita cari istirahat yang lain aja. Di pos 3 mungkin, kalau kata dia. Oh ya sudah, gitu kan. Ya sudah, gue pikir dari pos 1 ke pos 2 juga kan jaraknya gak terlalu jauh. Jadi kemungkinan ya kita bisa break di tengah jalan atau apalah gitu kan. Ya cerita pos 2 jalan. Cuman gue ngeliat tingkahnya dia begitu pos 2 tuh dia jalannya cepet. Wah cepet gitu kan. Padahal gue Keril juga sama. Jalannya cepet. Ya gue ikutin, coba gue ngimbangin. Bobot gue lumayan agak berat waktu itu sekitar 37 kilo. Keril gue gitu, 37 kilo keril gue. Lumayan berat, gue jalan ngikutin dia. Suhada nih orang yang mengerti Siti seperti apa. Jadi dia juga nggak lepas untuk coba bantu gue. Kalau misalkan gue agak ketinggalan, Suhada yang bantu segala macam. Sampai akhirnya mau sampai pos 3, gue agak mulai terengah-engah juga. Maksudnya agak mulai capek juga, gue pengen break agak lama. Nah di pos 3 itu, Bowo, Dewo, sama Suhada udah sampai lebih dulu. Mereka udah siapin air segala macam, masak buat kopi-kopi gitu kan. Nah gue sama Siti nyampe. Ya gue langsung taruh keril gue. Ya gue pikir alhamdulillah gue kan. Gue bisa istirahat agak lama di sini. Gitu. Cuman ternyata
nggak sesuai ekspektasi gue gitu kan. Gue berpikir gue bisa istirahat di situ agak lama. Baru duduk, baru nyalain rokok, Siti langsung bilang ke gue, Pak, kita harus jalan dari sini. Kita nggak boleh di sini lama-lama. Kita harus berangkat sekarang. Pada saat dia ngomong gitu, gue langsung berpikir, ya Allah, baru break rokok aja, baru gue isep, lu udah minta jalan lagi gitu kan. Tapi tolong Pak, berangkat Pak. Saya nggak kuat di sini gitu kan. Ya sudahlah, karena gue paham dengan kondisi dia seperti apa, ya gue coba jalan. Cuman nggak dengan temen gue yang bertiga gitu kan, bahwa mereka baru break, baru istirahat. Ya udahlah, lu pada istirahat duluan aja. Nanti kalau bisa lu nyusulkan gitu kan. Karena dia kan cowok-cowok semua lah gitu kan. Jadi jalan untuk ngejar cewek itu bisa lah gitu. Ya itu dengan berat hati gue coba jalan lagi sama dia gitu kan. Pos 3 gue berhenti itu di pos bayangan 4 sebelum Malioboro, pos bayangan 4 yang kedua kalau nggak salah. Gue break di situ cukup lama, dia agak tenang di situ, gue bisa ngopi di situ. Akhirnya teman-teman ngumpul semua di situ. Terus ngumpul di situ gue iseng tanya sama dia, masih Siti. Siti, boleh tahu nggak sih sebenarnya apa alasannya kenapa gue atau kita nggak boleh berhenti di situ, lu nggak mau berhenti di situ, itu alasannya kenapa? Siti bilang, di pos 2 itu sosok wanita-wanita jahat yang coba berusaha untuk mengajak dia ikut. Jadi Siti ini begitu nyampe pos 2 ditawarkan bahwa, udahlah, nah kamu ikut saya, kamu ikut saya, kamu ikut saya. Jadi sepanjang jalan itu dari pos 2 menuju pos 3 ternyata Siti itu dipaksa untuk ikut. Untuk ikut ke dunianya mereka gitu. Itu di pos 2. Terus gue tanya di pos 3 kenapa? Di pos 3 lebih bahaya, Pak. Menurut Siti di situ ada gerbang. Ada gerbang dan sangat mudah sekali untuk menarik Siti dari situ untuk masuk ke dalam dunianya mereka. Akhirnya makanya Siti tidak mau istirahat di situ berlama-lama karena dia tidak kuat. Akhirnya berjalan. Jadi sosok wanita-wanita yang coba mengajak dia untuk masuk. Gue tanya lagi lebih spesifik, wanitanya seperti apa gitu kan? Ya lebih ke sosok-sosok yang menyeramkan lah ya. Sosok-sosok yang menyeramkan, mungkin Miss K gitu kan, cewek-cewek yang kayak gitu. Ya sudahlah, dicuekin gitu kan. Sampailah pos 4 tadi, yang pos 4/2 kita break di situ. Sebelum berangkat, si Siti bilang lagi ke gua dan ke anak-anak yang lain bilang, nanti kita nggak usah break di pos 4 ya. Pokoknya kita harus jalan, kita nggak boleh berhenti di Simpang Malioboro. Siti bilang kayak gitu. Kenapa lagi Sit? Udah pokoknya kita nggak boleh berhenti di situ. Ya sudahlah, gitu kan. Jalan lagi. Cuman teman-teman mungkin tahu yang sudah pernah naik Gunung Gede via Putri. Jalur dari pos 3 ke Simpang Malioboro itu lumayan berat. Lumayan berat dengan trek yang semakin menanjak dengan tanjakan atau undakan yang sangat tinggi itu agak melelahkan ya gitu kan. Tapi lagi-lagi karena dia posisinya saat itu adalah tamu atau klien trip gue. Jadi ya sudah lah gitu kan. Gue coba mengikuti apa yang dia mau. Jalan. Begitu sampai Simpang Malioboro dia lari ke atas. Gue lari, gue ya kejar gitu kan. Gue kejar tapi ya karena bobot keril gue sangat berat. Ya tetap aja gue gak bisa ngejar dia gitu. Akhirnya Suhada lah yang bisa mencapai atau ngejar si Siti itu dengan lebih awal. Nah, pada saat mau sampai ke Surya Kencana Timur, dia bilang ke gua gitu kan, Pak nanti kita bisa istirahat di depan, pokoknya sekarang jalan terus jangan berhenti. Istirahat di depan mana Sid? Gitu kan. Nanti aja kita di Surya Kencana Timur, kita bisa istirahat di sana. Gitu kan. Oh ya sudah, jalanlah terus kita. Di jalan terus kita. Jadi posisinya itu adalah si Suhada sama Siti, terus di belakangnya ada gua, di belakang gue itu jauh si Bowo sama Dewo. Nah begitu udah sebelum sampai lapangan atau alun-alun Surya Kencana, kita kan melalui jalan datar. Dia berhenti lagi di situ dan dia bilang, tuh bagaimana kita mau jalan, di depan kita udah ditungguin.
Allah. Akhirnya kita bingung, gimana kita orang awam, maksudnya orang yang tidak bisa melihat apa-apa, disampaikan hal-hal semacam itu, lumayan ya, maksudnya lumayan, apalagi nih di depannya. Jadi ya sudahlah, tadi ternyata yang dia lihat di situ adalah beberapa sosok wanita lagi yang tadi dilihat di bawah itu mengajak si Siti lagi untuk ikut bersama mereka. Tapi tidak diindahkan oleh Siti. Siti bilang saya tidak mau dan tidak mau. Saat itu sudah mau menjelang maghrib dan hujan mulai turun cukup deras. Akhirnya kita istirahat di satu warung di situ. Satu warung kita pesan makanan, kita pesan minuman di situ sambil menunggu hujan reda. Cukup lama, sekitar 1,5 jam kita di sana. 1,5 jam. Sekitar jam 7:30 kita melanjutkan perjalanan menuju Surya Kencana Barat. Karena kita memutuskan untuk mendirikan camp atau tenda di Surya Kencana Barat. Karena di Surya Kencana Timur walaupun tempatnya juga banyak datar segala macam, tapi sumber air tidak ada gitu kan. Sumber airnya jauh di Surya Kencana Barat. Jalanlah kita dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit sampai di Surya Kencana Barat. Akhirnya saya memilih untuk mendirikan tenda tidak di depan alun-alun atau di alun-alun Persis, tapi saya lebih milih masuk ke hutan. Masuk ke hutan ke arah kanan sebelum pertigaan puncak, saya masuk ke arah kanan, masuk ke dalam hutan. Kenapa saya memilih itu? Karena untuk menghindari terpana angin yang lumayan kencang pada saat malam hari di Surya Kencana gitu kan. Jadi saya pilih ke dalam hutan agar anginnya tidak terlalu kencang. Gitu. Nah, di situ ternyata Siti tuh ragu mau ngomong ke gua sama teman-teman lagi tuh nggak enak. Jadi Siti ya sudahlah, kasihan anak-anak yang sudah capek dan kondisi udah mulai gerimis, mulai besar lagi. Akhirnya membiarkan apa yang dilakukan oleh kita, yaitu mendirikan tenda di situ. Karena Siti sangat sadar di situ adalah sarang kuntilanak. Akhirnya Siti diam, dia hanya baca doa, dan setelah kita mendirikan tenda, dia langsung masuk tenda dan dia diam dalam tenda. Oke, setelah selesai kita masak-masak, makan segala macam, ngobrol sejenak, dan kita memutuskan untuk tidur, istirahat. Karena capek juga perjalanan, kita baru sampai dari Bekasi itu tengah malam sampai base camp, kurang istirahat pagi-pagi, kita udah mulai trekking lagi gitu kan. Lumayan capek, dan akhirnya kita mulai istirahat. Tapi teman saya si Dewo ini, dia tidak mau tidur. Dia tipikal orang yang kalau udah naik gunung tuh pengennya santai gitu. Maksudnya santai begitu sampai camp pengennya ngobrol-ngobrol lah, apalah itulah. Menurut saya itu boleh. Cuman kita harus memikirkan fisik kita juga. Kalau misalkan kita butuh istirahat ya istirahat lah seperti itu. Dewa bisa seperti itu karena mungkin bawaannya agak ringan gitu kan. Hanya bawa peralatan dia pribadi. Jadi tidak membawa beban yang terlalu berat sehingga tidak terlalu capek. Oke. Yang konyol dilakukan oleh Bowo adalah dia menyetel lagu musik dari handphonenya. Cuman musiknya tuh bukan musik sembarangan, maksudnya bukan lagu-lagu yang kekinian lah gitu, yang kita bisa dengar gitu. Dia nyetel musik-musik gending yang kalau misalkan kita mendengar musik itu di tengah malam, itu menyeramkan. Mungkin kalau teman-teman sering dengar Lingsir Wengi itu, musik-musik sejenis itulah yang dia setel gitu kan, gending-gending Jawa gitu kan. Yang menurut gue ini adalah sesuatu yang menyeramkan didengarkan di dalam hutan gitu kan. Dan akhirnya si Siti tuh sampai menyampaikan, tuh anak ngapain sih nyetel kayak gitu, malah makin ngundang aja gitu. Wah, ya udahlah gitu kan. Ya udahlah istirahat tidur. Akhirnya nggak lama si Dewo pun memutuskan untuk mematikan lagu itu setelah gue coba tegur gitu kan. Wo, kalau mau nyetel musik jangan yang kayak begitu. Setel yang lain aja dan kecilin. Mending setelin Murotal atau apalah dibanding lu musik-musik kayak gitu. Karena kayaknya yang ngundang Dewo gitu kan. Akhirnya si Dewo dengar saran gue dan dia matiin itu. Akhirnya kita istirahat semuanya. Singkat cerita, pagi sampai. Begitu pagi, gue masih di tenda sama Suada buat masak. Bowo, Dewo, dan Siti yang notabene Bowo
Bowo sama si Siti ini belum pernah ke Gunung Gede. Kalau Dewo sudah pernah, cuman sudah beberapa tahun yang lalu lah gitu. Mereka berinisiatif untuk jalan-jalan sambil ngambil air di sumber mata air Keramat yang ada di Curug Kencana Barat. Nah, pada saat ngambil air, Siti bilang dia berinteraksi dengan sosok laki-laki yang ada di situ. Sosok laki-lakinya itu bukan laki-laki seorang pendaki ya, cuman laki-laki yang astral ya, makhluk astral, cuman berwujud laki-laki dengan menggunakan pakaian seperti prajurit. Dia menyampaikan ke Siti, tolong kasih tahu mereka, jangan sembarangan, jangan senonoh. Jika mereka masih seperti itu, akan terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan pada mereka. Jadi si Siti bilang sama dia, apa urusan saya nggak ada urusan dengan mereka, saya tidak kenal mereka gitu kan. Tapi pada saat Siti menjawab itu, Siti bilang dia tuh merasa berat kepalanya dan sakit banget kepalanya. Dan seolah-olah malah Sitinya yang jadi terserang oleh laki-laki tersebut. Akhirnya Siti bilang sama dia, oke, saya akan sampaikan pesan kamu ke mereka gitu kan. Mereka itu siapa sih gitu kan. Jadi mereka itu ada sosok kumpulan anak-anak muda, sekitar 11 orang menurut Siti. Ada tenda dekat sumber mata air, ada 11 orang. Di situ tertawa terbahak-bahak, bicara dan bercanda omongannya kotor, kasar segala macam. Akhirnya Siti ke situ, Siti marahin mereka dengan ngebentak, dengan menasihati bahwa kamu atau kalian itu sudah sembarangan, kalian tuh nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Jangan sampai kalau kalian nanti begini terus akan terjadi hal-hal yang tidak mengenakan sama kalian semuanya. Sontak Bowo sama Dewo bingung ngeliat Siti kayak gitu kan. Diem aja akhirnya kan. Mau ikutan marah, takut karena nggak kenal. Dan mereka juga banyak. Nanti takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berantem atau apa gitu kan. Tapi untungnya anak-anak muda itu mendengar. Atau tidak malah komplain. Mereka malah berterima kasih kalau sudah dinasihati. Akhirnya ya sudah setelah itu mereka bertiga kembali ke tenda gitu kan. Di tenda Bowo dan Dewo cerita semua apa yang terjadi di sumber mata air itu gitu. Setelah sarapan selesai, kita memutuskan untuk summit. Lumayan siang kita summit, sekitar jam 8 lah kita baru naik summit ke atas. Sampai puncak jam 9. Pada saat kita ngopi segala macam, saya bisa mencerita ke Siti karena Siti itu salah satu subscriber Samawe juga gitu sebetulnya. Jadi dia kan tahu salah satu cerita tentang evakuasi pendaki yang hilang di Gunung Gede itu yang diceritakan oleh teman-teman dari GPO gitu. Jadi gue bilang sama Siti, Sit, lo inget cerita gue nggak yang tentang evakuasi mayat di bawah sana yang oleh teman-teman GPO? Posisinya tuh di situ. Gue nunjuk ke arah Gunung Sela ke bawah gitu kan, ke arah kawah. Di situ sih tempatnya. Pada saat gue ngomong kayak gitu, Siti langsung diem, duduk, diem aja. Dan Siti langsung muntah-muntah. Apapun yang tadi dia makan keluar semuanya muntah-muntah. Saya dia diam gitu. Akhirnya gue tanya Sit, sebenarnya kenapa gitu kan. Pak, kita harus turun gitu. Iya, lu ngomong dulu lu kenapa sebetulnya gitu. Akhirnya Siti bilang pada saat pada saat Bapak ngomong kayak gitu, ada sosok nenek-nenek yang memiliki power besar. Dia datang ke sini, Pak. Dia langsung berinteraksi sama saya katanya. Dia mengajak saya untuk tetap stay di sini dan tinggal di desa tersebut. Ya sontak gue nggak mau dong Pak. Siti bilang kayak gitu. Ya sudahlah. Terus sekarang gimana? Ya gue bilang gue harus pulang. Gitu. Akhirnya nenek itu gimana? Ya nenek itu hanya bilang suatu saat kamu harus main ke sini lagi. Dan Siti hanya bilang gitu kan. Baiklah Nek, nanti suatu saat saya akan main ke sini lagi. Akhirnya dengan begitu gue mutusin segera turun
ke Surakencana lagi. Sampainya Surakencana, sampai ke tenda gitu kan. Gue tanya sama teman-teman, mau makan siang langsung atau enggak? Mereka bilang nanti aja bang, kita masih kenyang. Jadi emang sengaja kita tadi masak sarapan plus buat makan siang setelah summit. Tapi pada saat mereka memutuskan tidak makan, akhirnya kita packing tuh makanan itu sambil kita packing semua tenda. Nah pada saat packing semua tenda, terdengar suara tertawa perempuan. Dan sangat jelas itu didengar oleh kita berlima. Jadi begitu ketawa begitu, kita langsung sontak menuju pandangan ke titik yang sama. Ini tenda kita. Tadi malam di sini ada tenda lagi, tapi pada saat kita pulang ini udah nggak ada tenda. Di atasnya ada kayu melintang begini kan, orang banyak pohon, kayu melintang itu. Jadi kita semuanya pandangannya ke sudut atas kayu yang bersilangan itu. Pada saat kita hanya melihat, semua hanya melihat aja, tidak bicara apa-apa. Si Dewo ini nyeletuk lagi. Kok kayak suara kuntilanak ya? Kita langsung pada nengok ke Dewo. Lu kalau ngomong yang sembarangan. Udah buruan packing gitu kan. Pada saat kita lagi packing belum selesai, si Siti tuh langsung bilang, Pak, gue duluan ya, gue udah gak kuat di sini. Begitu dia ngomong gitu, langsung dia bersendawa keras. Langsung sendawa lagi. Dia akhirnya buruan lari keluar dari hutan tersebut. Akhirnya gue selesai, gue bilang sama teman-teman yang bertiga yang masih packing, gue duluan yang ngejar si Siti. Udah gue duluan, gue keluar, akhirnya gue stay nunggu teman-teman gue yang lain bertiga itu di luar atau di Surakencananya gitu, di alun-alun Surakencananya. Gue tunjuk di situ. Kita ngumpul di situ, terima, sudah komplit, berdoa segala macam, akhirnya kita jalan. Kurang lebih itu jam 1:30 lah kita turun. 1:30 habis jalan 1:30 jalan. Begitu jalan ini gue sampai bingung nih, kondisi itu agak berkabut dan agak gerimis tipis. Si Siti ini jalan kenceng banget gitu kan. Gue oke lah kalah dengan bawa bobot berat. Pada saat naik itu gue kalah kenceng, gue sangat wajar. Cuman pada saat gue lagi jalan datar gitu di Surakencana kan datar banget jalannya. Itu jauh ketinggalannya, bisa awalnya 1 meter, 2 meter, 3 meter, sampai ke 15 meter gue ketinggalan. Perasaan gue tuh jalan kenceng. Bahkan si Suhada itu ngejar dia, ketinggalan lagi. Ketinggalan sampai di Surakencana Timur. Kita break di situ sebentar, dia bilang lagi, Pak, cepet jalan Pak, gitu kan. Oh ya sudah. Jadi akhirnya nge-break itu cuman duduk, bangun lagi terus jalan lagi gitu kan. Begitu jalan lagi dia langsung bilang lagi, Pak, kita jangan berhenti di pos 4 lagi ya, jangan berhenti Simpang Maleber. Kita cukup berhenti di pos 4 yang kemarin kita istirahat aja. Ya sudah. Dia tuh jalan, gue bingung ya. Siti itu naik gunung jarang banget. Bahkan Gunung Gede ini adalah gunung ketiga yang dia daki gitu kan. Jadi menurut gue emang belum punya banyak pengalaman untuk gimana caranya turun gunung yang baik segala macam itu. Cuman di situ dia tuh lari layaknya seorang trail run yang sedang turun gunung. Kalau teman-teman suka lihat anak-anak trail run yang turun tak dengan setengah lari itu dia turun gunung dengan tepat ya, pijakan kaki mereka tuh tepat. Gue ngeliat si Siti seperti itu. Jadi tak. Betul. Jadi gue tuh ngeliat Siti kayak gitu. Tok. Wah. Tepat, semua pijakan yang dia injak itu tepat. Tidak kesleo, tidak apapun, dia kenceng. Dan gue bingungnya dia gak ada istirahat sama sekali. Jujur gue keteteran ngejar. Akhirnya gue sama Suhada inisiatif bergantian untuk ngejar si Siti sampai dengan pos 4 yang kedua. Ya kita di situ break, kita makan gorengan yang kita udah siapin, kita makan nasi, bikin sop segala macam. Apapun itu yang udah kita siapkan di atas, kita makan di pos 4 kedua. Lumayan lama juga break di situ. Setelah saya makan, kita turun lagi. Turun lagi sama kayak gitu. Dan itu sesuatu yang aneh buat gue gitu. Sesuatu yang aneh bahwa
kenapa sih dia bisa lari sekencang itu tanpa ada kesandung sedikit pun gitu kan. Bukannya berharap dia kesandung ya, tapi itu sesuatu hal yang aneh gitu kan. Kita aja mau menginjakkan kaki itu pelan-pelan, bener nggak sih nih batu ini kita injak. Tapi dia dengan mudahnya lari dengan bawa keril gitu kan. Lari. Akhirnya kita pos 4 lewat, pos 3 lewat dia nggak mau berhenti. Pos 2 tuh gue udah mulai agak capek ya. Gue bilang sama Siti, Sit kita istirahat dulu sebentar. Nanti Pak, pokoknya kita istirahat setelah pos 2. Istirahat setelah pos 2. Kenapa sih setelah pos 2? Nanti gue kasih tahu di bawah. Akhirnya sampailah kita ngelewatin pos 2. Sampai pos 1 gue break sebentar. Akhirnya gue tanya sama dia. Sit, sebenarnya apa sih? Gitu kan. Apa sih yang bikin lo kayak gitu? Jadi dia bilang dari mulai keluar dari hutan tadi yang mendengar suara perempuan tertawa sampai Surya Kencana, di situ dia melihat sosok kuda. Tepatnya bukan kuda sih, sosok orang lah gitu lah, bentuknya manusia. Tapi kepalanya manusia, badannya manusia, dari perut ke kaki itu adalah kuda. Cuman kalau kuda yang kita tahu adalah 4 kakinya, ini cuma 2. Jadi kayak manusia aja, cuman perutnya dari ke bawah itu berbentuk kuda atau kakinya kaki kuda. Dan si Siti ini berinteraksi sama dia. Kamu siapa? Dan mau apa? Gitu. Akhirnya si kuda ini atau si manusia kuda atau makhluk kuda ini gitu menyampaikan ke Siti bahwa dia disuruh oleh nenek yang ada di atas untuk mendampingi kamu, untuk mengawal kamu turun keluar dari hutan Gunung Gede ini. Ya. Jadi Siti itu dia turun berlari itu juga tidak disadari 100% oleh dia. Karena seolah-olah dia jalan tuh didorong oleh dia gitu. Didorong, didampingi oleh dia. Sehingga langkahnya dia itu benar-benar mengikuti langkah kuda tersebut atau makhluk tersebut. Oh alah, pantesan kamu nggak jatuh atau kamu nggak tersandung. Kamu seperti layaknya orang profesional yang turun dari gunung atau seorang orang-orang trail runner yang sedang turun gunung sangat cepat gitu kan. Akhirnya iya Pak, kalau misalkan gue sendiri yang kayak gitu gue nggak akan berani gitu kan. Gue pasti tertatih-tatih untuk turun gunung. Tapi ini gue nggak tahu, ini gue kayak didorong dan didampingin sama dia gitu. Jadi seolah-olah langkah gue tuh adalah langkahnya dia gitu. Gue hanya mengikuti aja gitu. Nah, terus sampai mana dia ngikutin? Apakah di sini sekarang di pos 1 ini dia masih ada? Enggak, tadi dia nganterin sampai pos 2. Gue tanya lagi, kenapa pos 2? Kenapa nggak nganter sampai bawah? Jadi menurut si Siti ini, pos 2 itu adalah apa ya? Kayak awal mula desa atau perkampungannya sampai dengan pos 3 adalah gerbangnya untuk masuk ke dunianya mereka. Jadi pos 2 adalah batas aman terakhir untuk kamu bisa bebas, kata si kuda tersebut. Ya sudahlah, gue nggak paham dan gue nggak lihat semuanya gitu kan. Gue hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Siti ke gue gitu kan. Dan akhirnya gue lanjutin terus ke base camp. Alhamdulillah sampai base camp tidak terjadi sesuatu hal lagi. Tapi yang jelas suatu hari Siti akan balik lagi ke Gunung Gede. Begitu teman-teman, cerita dari Siti yang disampaikan lewat gue. Mudah-mudahan ada pesan positif atau pesan moral dari semua cerita yang disampaikan oleh Siti. Basically, apapun yang kita lihat sebetulnya belum tentu orang lain lihat. Bagaimana cara nyikapinnya, cobalah bisa menghargai apa yang orang lain lihat. Tidak serta-merta langsung menjudge bahwa dia adalah berhalusinasi atau apalah itu. Selama kita masih bisa untuk bisa mengimbangi dan menghargai pandangan mereka, cobalah untuk bisa menghargai. Dengan itu, mudah-mudahan tim kita akan tetap solid. Itu aja teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Samawi Adventure. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.